Pulang dari pasar, kulihat mobil asing di depan rumah. Mengintip jendela, suamiku bermesraan dengan wanita kaya sambil menghinaku. Kutendang pintu hingga jebol. Mereka melawan. Namun saat pasukan berbaju hitam datang bersujud padaku, mereka sadar telah membangunkan monster. Mereka histeris lalu pingsan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Sinar matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah gorden tipis yang sudah mulai kusam warnanya. Di dalam sebuah kamar sempit yang pengap, Lara membuka matanya perlahan. Hal pertama yang dilihatnya adalah langit-langit rumah kontrakan yang memiliki bercak bekas bocor di sana-sini. Ia menghela napas panjang. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena lelah menahan diri. Lara melirik kalender dinding bergambar toko emas yang tergantung miring di dekat pintu. Ada lingkaran merah besar pada tanggal lusa. Hatinya berdesir. 2 hari lagi, gumamnya lirih. Nyaris tak terdengar. Hanya 2 hari lagi sandiwara ini berakhir. Wanita yang kini tampak lusuh dengan daster katun sederhana itu bangkit dari kasur busa yang sudah menipis. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang setiap pagi bangun untuk mencuci piring dan mengepel lantai ini adalah Lara Funch, pewaris tunggal, Viper Group. Di dunia bawah tanah dan logistik Asia, nama Viper Group adalah legenda. Mereka menguasai pelabuhan, jalur distribusi, hingga keamanan tingkat tinggi. Satu jentikan jari Lara bisa meruntuhkan harga saham sebuah perusahaan multinasional, atau menghilangkan seseorang tanpa jejak. Namun, 2 tahun lalu, segalanya berbeda. Di ranjang kematiannya, ayah Lara memberikan wasiat terakhir yang aneh. Sebelum Lara resmi dilantik menjadi ratu, menggantikan ayahnya, ia harus menjalani hidup sebagai rakyat jelata selama 2 tahun penuh. Tanpa akses ke rekening bank Swiss, tanpa pengawal, tanpa fasilitas mewah. Tujuannya adalah agar Lara mengerti rasa lapar, rasa sakit, dan bagaimana manusia biasa bertahan hidup, sehingga ia tidak menjadi pemimpin yang buta. Lara menerima tantangan itu. Ia menyamar, memalsukan identitasnya menjadi seorang yatim piatu miskin tanpa keahlian, dan akhirnya menikah dengan Raka. Raka. Nama itu membuat Lara mendengus pelan saat ia melangkah ke dapur sempit mereka. Raka adalah seorang manajer investasi kelas menengah di sebuah perusahaan keuangan di pusat kota. Saat pertama bertemu, Raka tampak seperti pria ambisius yang pekerja keras. Lara berpikir Raka adalah pasangan yang tepat untuk menemaninya menjalani hidup sederhana. Tapi ia salah besar. "Heh, kamu ngelamun apa pagi-pagi?" Suara bentakan itu memecah lamunan Lara. Raka keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Wajahnya masam, seperti biasa. Pria itu menatap Lara dengan pandangan merendahkan yang sudah menjadi sarapan Lara setiap pagi selama 2 tahun terakhir. "Maaf, Mas. Aku baru mau masak air," jawab Lara dengan nada lembut yang dibuat-buat. Ia harus mempertahankan karakter istri yang submisif dan penurut. Raka melempar handuk basahnya ke atas kursi meja makan begitu saja, berharap Lara yang membereskannya. Ia duduk sambil memeriksa jam tangan tiruan yang dibelinya agar terlihat sukses di depan klien. "Mana sarapanku? Kamu ini di rumah seharian ngapain aja? Kerja enggak? Ngasilin duit enggak? Masa nyiapin kopi aja lambat?" omel Raka. Lara menunduk, menyembunyikan kilatan tajam di matanya. Tangannya mengepal erat di balik meja dapur saat ia menuangkan air panas ke dalam cangkir. "Sabar, Lara. Kalau kau membunuhnya sekarang, wasiat ayah batal." Batinnya mengingatkan diri sendiri. "Ini kopinya, Mas. Nasinya sebentar lagi matang," kata Lara sambil meletakkan cangkir di depan Raka. Raka menyeruput kopi itu sedikit, lalu meletakkan cangkirnya dengan kasar hingga isinya tumpah sedikit ke meja. "Kurang manis. Kamu ini bodoh atau gimana sih? Gula itu murah. Jangan pelit-pelit." "Oh iya. Aku lupa, kamu kan mentalnya orang miskin, jadi apa-apa diirit." Kata-kata itu menusuk, tapi Lara sudah kebal.
Ia hanya mengambil toples gula dan menambahkan 1 sendok lagi tanpa membantah. "Mas, uang belanja bulan ini sudah habis," ucap Lara hati-hati. Ini adalah momen yang paling ia benci. Meminta uang receh pada pria yang gaji bulanannya bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tas tangan Lara yang asli. Raka melotot. "Habis lagi? Perasaan baru kemarin aku kasih 500.000. Kamu apakan uang itu? Kamu foya-foya ya?" "Mas, 500.000 itu untuk makan sebulan, bayar listrik, dan beli sabun. Harga beras naik. Mas." Jelas Lara sabar. Raka mendengus kasar. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan 2 lembar uang 50 ribuan, lalu melemparnya ke lantai, tepat di dekat kaki Lara. "Nih, ambil. Cukup-cukupin. Jangan manja. Istri teman-temanku bisa mengatur keuangan dengan baik. Kenapa kamu boros sekali? Dasar beban. Untung aku mau nikah sama wanita yatim piatu miskin kayak kamu. Kalau bukan karena kasihan, kamu pasti sudah jadi gelandangan." Lara menatap 2 lembar uang biru di lantai itu. Darahnya mendidih. Di kehidupan aslinya, orang-orang akan bersujud hanya untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya. Tapi di sini, ia harus memungut uang receh dari lantai seperti pengemis. Perlahan, Lara berjongkok dan memungut uang itu. Bukan karena ia butuh, tapi karena peran ini harus dimainkan sampai akhir. "Terima kasih, Mas," ucapnya datar. "Nanti malam masak yang enak. Jangan cuma tahu tempe terus. Aku butuh gizi karena kerjaku pakai otak. Beda sama kamu yang cuma leha-leha di rumah." Raka berdiri, merapikan kemejanya, lalu mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat. Jangan lupa setrika baju kerjaku yang warna biru buat besok. Awas kalau masih kusut," ancam Raka sebelum melangkah keluar pintu tanpa berpamitan atau mencium kening istrinya. Suara pintu yang dibanting menutup babak pagi itu. Sepeninggal Raka, suasana rumah kembali hening. Lara berdiri tegak. Postur tubuhnya yang tadi membungkuk dan tampak lemah kini berubah tegap. Aura kewibawaannya yang selama ini ditekan perlahan keluar. Ia menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan dingin. "Nikmatilah hari-harimu, Raka," desis Lara. "Karena saat topeng ini terbuka, kau akan berharap tidak pernah dilahirkan." Lara berjalan ke arah cermin kusam di ruang tamu. Ia menatap pantulan dirinya. Wajah tanpa riasan, rambut yang diikat asal-asalan, dan daster yang sudah pudar warnanya. Tapi di balik tatapan mata itu, jiwa seekor naga sedang menunggu waktu untuk bangun. Hari ini adalah hari terakhir ia harus berbelanja ke pasar tradisional dengan anggaran super ketat. Besok adalah hari terakhir penyamarannya. Dan lusa adalah hari pembalasan. Ia mengambil keranjang anyaman butut dari sudut dapur. Misi hari ini, bertahan hidup 1 hari lagi sebagai upik abu yang malang. Lara melangkah keluar rumah, menyusuri gang sempit yang becek sisa hujan semalam, menyapa tetangga dengan senyum palsu yang ramah, sambil menyusun rencana di kepalanya. Rencana untuk mengambil kembali tahtanya dan menyingkirkan parasit bernama Raka dari hidupnya. Matahari sudah condong ke barat, tapi panasnya masih menyengat kulit. Lara berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan aspal yang berlubang menuju kompleks perumahannya. Di tangan kanan dan kirinya, 2 kantong plastik besar berisi sayuran murah, ikan asin, dan beberapa butir telur terasa semakin berat, membuat jari-jarinya memerah dan sakit. Ia baru saja pulang dari pasar induk yang jaraknya cukup jauh demi mendapatkan harga yang lebih miring. Uang 100.000 yang dilempar Raka tadi pagi harus cukup untuk makan seminggu. Jadi ia harus berjalan kaki alih-alih naik ojek. Peluh membasahi daster dan lehernya, membuat rambutnya lepek. Penampilannya benar-benar kacau, persis seperti gambaran istri yang tidak terurus. Tahan, Lara. Tinggal 24 jam lagi. Batinnya menyemangati diri sendiri. Langkah kakinya melambat saat ia memasuki jalan di depan rumahnya. Biasanya, jam segini lingkungan perumahan itu sepi. Tetangga-tetangga sibuk di dalam rumah atau belum pulang kerja. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda. Dari kejauhan, sebuah kilatan warna merah menyala menangkap perhatiannya. Lara menyipitkan mata.
Di depan rumah mungil tipe 36 yang ia tempati bersama Raka, terparkir sebuah mobil yang sangat tidak wajar berada di lingkungan ini. Itu bukan mobil tetangga, apalagi mobil teman Raka yang rata-rata hanya memakai mobil keluarga standar atau motor. Itu adalah supercar. Sebuah Ferrari Portofino berwarna merah darah. Bodi mobil itu mengkilap sempurna, memantulkan sinar matahari dengan angkuh, sangat kontras dengan pagar rumah Lara yang catnya sudah mengelupas dan jalanan berdebu di bawah bannya. Mobil itu diparkir sembarangan, memakan separuh jalan, seolah pemiliknya tidak peduli pada aturan atau kenyamanan orang lain. Jantung Lara berdegup, tapi bukan karena kagum. Instingnya langsung bekerja. Insting yang diwariskan oleh ayahnya dan diasah selama bertahun-tahun dalam pelatihan Viper Group. Siapa yang datang? Pikirnya. Kolektor hutang? Tidak mungkin. Mereka pakai SUV hitam atau motor. Polisi? Rekan bisnis Raka? Raka cuma manajer level menengah. Bosnya pun tidak akan naik mobil seharga miliaran ini ke kampung. Lara mempercepat langkahnya, namun tetap waspada. Saat ia semakin dekat, ia bisa melihat bahwa jendela mobil sebelah kiri sedikit terbuka, mungkin sekitar 5 cm. Lara berhenti tepat di samping mobil itu. Ia berpura-pura membetulkan posisi kantong belanjaannya sambil menarik napas dalam-dalam. Hidungnya yang terlatih mencium aroma yang menyeruak keluar dari celah jendela itu. Itu bukan bau pengharum mobil biasa. Itu aroma parfum Chanel nomor 5. Parfum mahal dengan wangi bunga aldehida yang sangat kuat dan khas. Wangi wanita berkelas. Atau wanita yang ingin dianggap berkelas. Wanita, bisik Lara. Ada wanita di dalam rumahku. Kecurigaan langsung menyergap benaknya. Raka bilang hari ini dia lembur sampai malam. Raka bilang dia sedang pusing dengan laporan akhir bulan. Lalu, siapa wanita pemilik mobil mewah ini? Apakah ini klien penting? Jika iya, kenapa Raka tidak memberitahunya? Dan kenapa parkir di rumah sempit ini? Bukan bertemu di kafe atau kantor? Lara hendak melangkah menuju pintu depan. Tapi langkahnya terhenti. Naluri berburunya mengambil alih. Jika ia masuk lewat pintu depan, ia akan kehilangan unsur kejutan. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Raka, Lara harus mengetahuinya sebelum Raka sempat bersandiwara. Perlahan, Lara mundur. Ia tidak jadi masuk lewat gerbang depan. Sebaliknya, ia menyelinap ke samping rumah. Ada gang kecil selebar setengah meter di antara tembok rumahnya dan tembok tetangga. Jalur itu penuh dengan tumpukan barang bekas dan tanaman liar. Tapi itu adalah jalur buta yang tidak bisa dilihat dari ruang tamu. Lara meletakkan kantong belanjaannya di tanah dengan sangat pelan, tanpa suara sedikit pun. Ia tidak peduli jika ikan asinnya dimakan kucing liar. Fokusnya sekarang adalah ancaman yang ada di dalam bentengnya. Ia bergerak mengendap-endap. Gerakannya luwes dan sunyi, seperti kucing yang mengintai mangsa. Kemampuan stealth yang ia pelajari dari instruktur militer bayaran Viper Group ternyata masih melekat kuat di otot-ototnya meski sudah 2 tahun vakum. Daster lusuhnya tersangkut sedikit di ranting tanaman liar. Tapi ia tidak mempedulikannya. Ia terus maju hingga mencapai posisi di bawah jendela ruang tamu bagian samping. Jendela itu model lama, dengan kaca nako yang bisa dibuka tutup. Untungnya, Raka sering lupa menutup rapat nako bagian bawah karena engselnya rusak. Dari celah nako yang terbuka sedikit itu, suara dari dalam rumah terdengar cukup jelas. "Sayang, kamu yakin istrimu nggak bakal pulang cepat?" Suara wanita. Nada bicaranya manja dan mendayu-dayu. Darah Lara berdesir, tapi wajahnya tetap datar. Dingin. Ia menajamkan pendengarannya. "Tenang saja, Beb. Itu suara Raka." Suara yang terdengar jauh lebih lembut dan penuh kasih sayang dibandingkan saat ia bicara pada Lara. Si upik abu itu kalau ke pasar pasti jalan kaki. Dia cari barang diskonan. Muter-muter dulu. Masih lama pulangnya. Lagian dia nggak punya uang buat naik ojek. Tangan Lara mencengkeram tembok kasar di sampingnya hingga kukunya memutih. "Upik abu," katanya. "Ih, kamu jahat banget sama istri sendiri," sahut wanita itu sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar mengejek, bukan simpatik. "Tapi aku suka."
Berarti kamu memang cuma cinta sama aku, kan? Ya jelaslah, Siska. Kamu lihat sendiri kan perbedaannya? Kamu cantik, wangi, kaya, punya segalanya. Dia? Dia itu cuma beban. Yatim piatu, miskin, nggak tahu cara dandan. Baunya saja bau bawang. Raka tertawa meremehkan. Lara memejamkan mata sejenak. Hinaan itu sebenarnya tidak menyakitkan bagi harga dirinya sebagai pewaris Viper Group, karena ia tahu itu tidak benar. Tapi pengkhianatan itu, fakta bahwa Raka, pria yang ia pilih untuk hidup sederhana, ternyata hanyalah sampah yang tidak tahu diuntung, itulah yang memicu amarahnya. Lara perlahan mengangkat kepalanya, mengintip dari sudut kaca Nako. Pemandangan di dalam sana membuat perutnya mual. Di ruang tamu sempitnya, Raka sedang duduk di sofa butut mereka. Di pangkuannya, duduk seorang wanita dengan pakaian kantor yang sangat ketat dan modis. Wanita itu, Siska, sedang mengelus pipi Raka dengan mesra. Lara mengenalnya dari cerita-cerita Raka. Siska adalah atasan Raka di kantor. Kepala divisi yang sering Raka keluhkan galak, ternyata adalah selingkuhannya. Jadi, kapan kamu mau ceraikan dia? Tanya Siska sambil memainkan kancing ke meja Raka. Sabar, sayang, jawab Raka sambil tersenyum licik. Kita tunggu sedikit lagi. Aku dengar dari pengacara gratisan yang kubewa, ada kemungkinan warisan nenek buyutnya yang tanah di kampung itu cair bulan depan. Nilainya lumayan buat tambahan modal investasi kita. Begitu uang itu masuk rekening bersama, aku akan langsung tendang si miskin itu keluar dari rumah ini. Tenang saja. Istriku yang bodoh itu tidak akan tahu bedanya mobil mewah dan gerobak. Dia terlalu polos dan bodoh untuk curiga sama kita. Dia pikir aku lembur demi masa depan kami, padahal demi masa depan kita berdua. Lanjut Raka dengan bangga. Lara tidak lagi merasa sedih. Tidak ada air mata yang jatuh. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Topeng istri yang lembut dan penurut itu hancur berkeping-keping, digantikan oleh wajah asli sang Ratu Viper. Dingin, mematikan, dan tanpa ampun. Aura membunuh menguar dari tubuhnya. Jika tatapan bisa membunuh, Raka dan Siska pasti sudah terpenggal saat itu juga. Lara merogoh saku dasternya. Di sana, terselip sebuah ponsel jadul yang ia gunakan sehari-hari. Namun, ia tidak membuka menu telepon biasa. Ia menekan kombinasi tombol tertentu, lalu membuka casing belakang ponsel itu dengan cepat. Di balik baterai, ada sebuah tombol kecil berwarna merah yang tidak pernah ia sentuh selama 2 tahun ini. Tombol darurat. Tombol pemanggil pasukan. Lara menekan tombol itu tanpa ragu. 1 detik. 2 detik. Lampu kecil di ponsel itu berkedip hijau sekali. Tanda sinyal sudah terkirim ke satelit pribadi Viper Group. Ia menyimpan kembali ponselnya. Ia tidak perlu menunggu lama. Pasukannya selalu siaga dalam radius tertentu, memantau dari jauh tanpa terlihat, menunggu perintah sang ratu. Lara tidak akan lari. Ia tidak akan menangis di pojokan. Ia akan menghadapi mereka sekarang juga. Ia berbalik, meninggalkan lorong samping, dan berjalan menuju pintu depan dengan langkah tegap. Tidak ada lagi langkah tertatih. Ia berjalan seperti seorang predator yang akan menerkam mangsanya. Kalian ingin bermain api? Gumam Lara sambil menatap pintu kayu rapuh di hadapannya. Baiklah, aku akan membakar kalian sampai jadi abu. Suara tawa dari dalam rumah itu masih terdengar, menusuk telinga seperti pecahan kaca yang digesekkan ke dinding hati. Lara berdiri di depan pintu utama rumah tipe 36 yang catnya sudah mengelupas itu. Napasnya teratur. Namun dadanya bergemuruh oleh badai amarah yang sudah lama ia tahan. Di tangannya, kantong plastik berisi ikan asin dan kangkung layu masih menggantung. Sebuah ironi yang menyedihkan bagi seorang wanita yang sebenarnya bisa membeli seluruh pasar induk beserta tanahnya. Di dalam, Raka baru saja menyelesaikan kalimatnya yang menyakitkan tentang istri bodoh dan warisan nenek. Lara tidak butuh mendengar lebih banyak lagi. Batas kesabarannya, yang selama 2 tahun ini direntangkan seluas samudra, kini putus seketika. Lara mundur selangkah untuk mengambil ancang-ancang.
Ia tidak mencari kunci di saku dasternya. Ia tidak mengetuk. Ia menyalurkan seluruh kekecewaan, penghinaan, dan kekuatan yang tersisa dari latihan bela dirinya ke satu titik di kaki kanannya. Bra! Suara kayu pecah terdengar menggelegar. Pintu depan yang terbuat dari kayu murah itu tidak mampu menahan tendangan telak Lara. Engselnya menjerit sebelum lepas dari kusen, dan kunci pintu itu jebol seketika. Pintu terbanting keras ke dinding dalam, menciptakan gema yang mengejutkan di ruang tamu yang sempit. Di sofa, Raka dan Siska terlonjak hebat. Siska menjerit kaget, refleks memeluk Raka, sementara wajah Raka pucat pasi seolah baru melihat hantu. Debu berterbangan dari kusen pintu yang rusak. Di balik debu itu, Lara berdiri tegak. Cahaya matahari sore dari belakang punggungnya menciptakan siluet gelap yang menakutkan, meski ia hanya mengenakan daster lusuh. Siapa?" teriak Raka dengan suara gemetar. Matanya melotot mencari sumber ancaman. Ketika debu mulai menipis dan ia melihat sosok istrinya berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, rasa takut Raka berubah drastis menjadi amarah yang meluap-luap. Ia merasa harga dirinya terinjak karena dikagetkan oleh istrinya sendiri di depan selingkuhannya. "Kamu!" Raka berdiri, wajahnya memerah padam. Ia menunjuk wajah Lara dengan jari telunjuk yang gemetar karena marah. "Apa-apaan kamu? Hah? Datang-datang ngerusak pintu. Kamu pikir pintu itu murah? Dasar perempuan gila. Kampungan." Siska, yang sudah menata kembali posisinya di sofa, memandang Lara dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah kehadiran Lara membawa wabah penyakit. "Ya ampun, sayang ini istrimu?" tanya Siska dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Suaranya melengking, kontras dengan situasi tegang itu. "Aku pikir tadi ada tukang minta-minta yang ngamuk. Lihat tuh, bajunya kumel banget. Bawa apaan tuh? Ikan asin? Iyuh, pantas saja bau amis sampai ke sini." Lara tidak menjawab. Ia melangkah masuk. Kakinya menginjak serpihan kayu pintu yang hancur. Bunyi krek dari kayu yang terinjak membuat Raka semakin berang. Lara meletakkan kantong belanjaannya di atas meja tamu, tepat di samping tas Hermes milik Siska. Kontras antara kantong kresek hitam berminyak dan tas kulit seharga ratusan juta itu begitu mencolok. "Singkirkan sampah itu dari tasku," pekik Siska histeris, menarik tasnya menjauh seolah takut tertular kemiskinan. "Kamu tuli ya?" bentak Raka. Kini melangkah mendekati Lara dengan tangan terkepal. Ia ingin menampar istrinya, ingin menunjukkan dominasi di depan Siska agar terlihat jantan. Pulang-pulang bukannya salam, malah bikin rusuh. "Lihat Siska, dia tamu terhormat. Bosku di kantor. Kamu bikin malu aku saja. Minta maaf sekarang. Cium tangan Bu Siska." Lara menatap Raka. Tatapan itu bukan tatapan istri yang takut dipotong uang belanjanya. Itu adalah tatapan seorang predator yang melihat mangsanya sedang menggali kuburannya sendiri. Mata Lara yang biasanya sayu karena lelah, kini tajam, dingin, dan menusuk hingga ke tulang sumsum. "Tamu terhormat?" Suara Lara keluar, rendah namun penuh penekanan. Tamu terhormat tidak parkir sembarangan menutupi jalan tetangga. Tamu terhormat tidak memangku suami orang di rumah istrinya. Raka tertegun sejenak. Ia belum pernah mendengar Lara bicara dengan nada sedingin ini. Biasanya Lara akan menunduk dan menangis. Tapi kali ini, tidak ada air mata. "Jaga mulutmu." Raka mencoba menutupi kegugupannya dengan suara keras. "Kamu tahu apa soal sopan santun? Kamu itu cuma orang kampung yang beruntung aku pungut. Siska ini orang kaya. Dia punya mobil mewah di depan yang harganya lebih mahal dari nyawamu. Kamu lihat mobil merah itu? Orang bodoh sepertimu pasti nggak tahu bedanya mobil mewah sama gerobak sampah." Lara tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan. "Oh, aku tahu bedanya, Raka. Ferrari Portofino. Mesin V8 Twin Turbo. Harga pasarannya sekitar 9 miliar rupiah. Tapi sayang, parkirnya miring, persis seperti moral pemiliknya." Hening. Ruangan itu mendadak senyap. Siska melongo. Raka mengerjap-erjap bingung.
Bagaimana mungkin istrinya yang gaptek, yang sehari-hari hanya tahu harga cabai dan bawang, bisa menyebutkan tipe mesin dan harga mobil dengan begitu spesifik? "Kak, kamu tahu dari mana?" gagap Raka. "Google," jawab Lara asal. Meski tatapannya tetap mengunci manik mata Raka. "Dengar, Raka. Aku mendengar semuanya. Rencana perceraian kalian. Warisan nenek. Semuanya." Wajah Raka memucat lagi. Tapi kemudian ia tertawa paksa. Tawa orang yang panik. "Halah, bagus dong kalau kamu dengar. Jadi aku nggak perlu repot-repot ngusir kamu nanti. Sadar diri dong, Lara. Kamu itu beban. Aku butuh wanita yang selevel, yang bisa mendongkrak karirku, bukan yang cuma bisa masak kangkung." Siska ikut berdiri, merasa di atas angin karena dibela Raka. Ia melipat tangan di dada, memamerkan gelang-gelang emasnya. "Heh, Mbak, mending kamu pergi sekarang deh. Kemasi barang-barangmu yang gak berharga itu. Raka sudah muak sama kamu. Lagian, lihat dirimu. Dekil, bau, gak ada menarik-menariknya. Raka pantas dapat yang lebih baik." Lara mengalihkan pandangannya ke Siska. "Kau benar, Siska. Raka pantas mendapatkan apa yang dia cari. Dan kau juga pantas mendapatkan balasan atas apa yang kau ambil." "Apa maksudmu? Kamu ngancam aku?" tantang Siska, maju selangkah dengan dagu diangkat tinggi. "Kamu tahu siapa aku? Aku bisa bikin kamu nggak bisa makan seumur hidup. Suamiku punya koneksi polisi. Papaku kenal pejabat." "Koneksi?" Lara terkekeh pelan. "Lucu sekali mendengar kata itu keluar dari mulutmu." Raka yang merasa diabaikan, maju dan mencengkeram lengan Lara dengan kasar. "Sudah cukup sandiwaranya. Keluar kamu. Pergi dari rumahku sekarang juga. Aku talak kamu detik ini juga." Lara tidak menepis tangan Raka. Ia hanya melirik tangan kotor suaminya yang mencengkeram lengan dasternya. "Lepaskan," ucap Lara pelan. "Atau kau akan kehilangan tangan itu." "Apa katamu? Berani kamu ngelawan suami?" Raka mengangkat tangannya yang satu lagi, siap melayangkan tamparan keras ke pipi Lara. Namun, tangan itu tidak pernah sampai. Tiba-tiba, kaca jendela ruang tamu bergetar hebat. "Wes-wes-wes-wes." Suara deru angin yang sangat kencang terdengar dari atas atap rumah. Getarannya begitu kuat hingga foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Raka kehilangan keseimbangan dan melepaskan pegangannya. "Gempa! Ada gempa?" teriaknya panik. Suara itu semakin keras, memekakan telinga. Bukan gempa. Itu suara baling-baling. Suara mesin helikopter yang terbang sangat rendah, tepat di atas genteng rumah mereka. Debu dari jalanan di luar beterbangan liar, menciptakan badai kecil yang masuk melalui pintu yang sudah jebol. "Apa itu?" jerit Siska, menutup telinganya karena bising. Sebelum Raka sempat menjawab, suara decitan ban mobil yang mengerem mendadak terdengar bersahut-sahutan dari arah depan rumah. Bukan satu mobil, tapi banyak. Cit, cit, cit. Raka berlari ke jendela, mengintip keluar. Matanya terbelalak lebar hingga nyaris keluar. Di jalanan sempit depan rumahnya yang berdebu, Ferrari merah milik Siska kini terjepit dan terlihat kerdil dikelilingi oleh 3 unit SUV besar berwarna hitam pekat. Mobil-mobil itu adalah jenis kendaraan taktis lapis baja yang biasa dipakai oleh pejabat tinggi negara atau mafia internasional. Kaca filmnya gelap gulita, bodinya kokoh dan mengkilap, memancarkan aura intimidasi yang luar biasa. Siapa mereka?" Raka mundur selangkah, kakinya lemas. "Polisi? Densus? Siska, kamu bawa narkoba ya?" "Enak aja. Aku nggak tahu," teriak Siska ketakutan. Pintu-pintu mobil SUV itu terbuka serentak. Pemandangan selanjutnya membuat nyali Raka menciut hingga titik nol. Suara deru baling-baling helikopter di atas rumah perlahan mulai stabil. Namun angin kencang yang dihasilkannya masih membuat gorden jendela rumah Raka berkibar liar seperti bendera perang. Tetangga-tetangga yang biasanya diam di dalam rumah kini mulai mengintip dari balik pagar.
Namun tak ada satupun yang berani keluar melihat barisan mobil hitam yang memblokir jalanan kompleks itu. Di dalam ruang tamu yang sempit, waktu seolah berhenti. Raka dan Siska berdiri mematung, menatap horor ke arah pintu depan yang sudah tidak berdaun pintu itu. Dari balik debu jalanan yang beterbangan, muncullah siluet-siluet tegap. Langkah kaki mereka terdengar berat dan serempak, menghentak tanah dengan ritme militer yang disiplin. Masuklah seorang pria bertubuh tinggi besar, mengenakan setelan jas hitam bespoke yang harganya mungkin bisa membeli rumah Raka 10 kali lipat. Wajahnya keras, dengan bekas luka samar di dekat pelipis kiri, dan tatapan matanya setajam elang. Di telinganya terpasang earpiece transparan. Itu adalah Lukas, tangan kanan Lara, orang kepercayaan Viper Group yang dikenal di dunia bawah tanah sebagai si jagal berdasi. Di belakang Lukas, 10 orang pengawal berbadan tegap dengan seragam jas hitam serupa merangsek masuk. Ruang tamu mungil itu seketika terasa sesak. Mereka tidak hanya membawa aura intimidasi, di pinggang mereka terlihat jelas tonjolan senjata api yang terselip rapi di balik jas, dan beberapa bahkan memegang senjata laras panjang jenis taktis yang diarahkan ke bawah dengan posisi siaga. Raka gemetar hebat. Lututnya saling beradu. "Ja, jangan tembak. Saya cuma manajer investasi. Saya punya uang. Ambil saja dompet saya." Racau Raka, mengira ini adalah perampokan. Ia mundur hingga punggungnya menabrak tembok, melupakan Siska yang juga sudah pucat pasi di samping sofa. Siska, yang biasa berhadapan dengan klien-klien kaya, tahu bahwa ini bukan perampok biasa. Perampok tidak memakai jas Armani. Perampok tidak datang dengan helikopter. Insting bisnisnya mencium bahaya yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan harta. Lukas tidak memedulikan Raka maupun Siska. Matanya menyapu ruangan dengan cepat, menilai ancaman, sebelum akhirnya mendarat pada sosok wanita berdaster lusuh yang berdiri tenang di tengah ruangan. Tanpa aba-aba, Lukas melangkah maju mendekati Lara. Raka memejamkan mata, berpikir istrinya akan ditembak mati karena menghalangi jalan para gangster ini. "Minggir, Lara! Jangan cari mati!" teriaknya parau, masih sempat-sempatnya menyuruh istrinya menjadi tameng. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat otak Raka berhenti bekerja. Lukas berhenti tepat 2 langkah di depan Lara. Wajah sangarnya melembut seketika, berganti dengan ekspresi hormat yang mendalam. Ia menekuk satu lututnya, menyentuhkan lutut itu ke lantai kotor ruang tamu Raka, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maaf kami terlambat, Nona." Suara Lukas terdengar berat dan penuh penyesalan. "Helikopter kami harus memutar sedikit karena izin udara. Apakah Nona terluka?" Di belakang Lukas, 10 pengawal bersenjata itu serentak melakukan hal yang sama. "Bruk!" Suara lutut mereka menghantam lantai secara bersamaan terdengar seperti dentuman drum. Ruangan sempit itu kini dipenuhi oleh pria-pria berbahaya yang berlutut menyembah wanita berdaster lusuh yang baru saja membeli ikan asin. Lara berdiri di sana, di tengah lingkaran para ksatria hitamnya. Ia tidak terlihat kaget. Ia tidak terlihat takut. Ia terlihat seperti seorang ratu yang sedang menerima audiensi dari rakyatnya, meskipun ia hanya memakai sandal jepit. "Berdiri, Lukas," perintah Lara. Suaranya tenang, namun memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Itu bukan suara Lara si istri penurut. Itu suara seorang pemimpin. Lukas segera berdiri tegak, diikuti oleh pasukannya. Ia mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari sakunya dan menyerahkannya pada Lara untuk membersihkan debu di tangannya. "Situasi sudah terkendali, Nona. Area sudah disterilkan. Mobil Nona sudah siap," lapor Lukas. Raka melongo, mulutnya terbuka lebar hingga lalat bisa masuk. Otaknya berusaha memproses pemandangan absurd ini. "Istrinya, si Upik Abu dipanggil, Nona?" Disembah oleh pasukan bersenjata? Ini prank-an." Raka tertawa hambar, matanya liar. "Lara, kamu bayar berapa orang-orang ini buat nakut-nakutin aku? Kamu jual ginjal ya? Hahaha, lucu banget. Udah woi, bubar. Akting kalian bagus."
Namun tawa Raka terhenti saat ia mendengar suara pekikan tertahan dari arah sofa. Siska tidak tertawa. Mata wanita itu terbelalak menatap kerah jas Lukas. Di sana, tersemat sebuah pin emas kecil berbentuk ular viper yang melingkari bola dunia. Sebuah lambang yang sangat familiar bagi siapa saja yang berkecimpung di level atas dunia korporat Asia. Lambang Viper Group. Siska tahu legenda itu. Viper Group adalah konglomerat bayangan yang memegang kendali atas jalur distribusi dan keamanan di separuh benua. Rumor mengatakan bahwa pemimpin mereka, yang selama ini misterius, adalah seorang wanita muda yang kejam namun jenius. Lencana itu. Desis Siska. Suaranya bergetar hebat. Ia menatap Lara dengan pandangan ngeri, seolah baru menyadari bahwa ia baru saja meludahi wajah seekor naga. Viper Group. Lara menoleh perlahan ke arah Siska. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Matamu jeli juga, Siska. Jauh lebih jeli daripada caramu memilih laki-laki. Siska mundur. Kakinya tersandung kaki meja hingga ia jatuh terduduk di sofa. Wajahnya seputih kertas. Jadi, rumor itu benar? Pewaris Viper sedang menyamar? Dan dia kamu? Siska menunjuk Lara dengan jari gemetar. Napasnya memburu. Ia menyadari konsekuensi dari apa yang baru saja ia lakukan. Ia baru saja menghina, merendahkan, dan mencoba merebut suami dari salah satu orang paling berkuasa di Asia. Karirnya, hidupnya, semuanya tamat. Ampun. Bisik Siska. Matanya berkunang-kunang. Tekanan darahnya turun drastis karena syok yang teramat sangat. Tolong jangan bunuh saya. Dan dengan itu, mata Siska terbalik. Ia pingsan seketika, terkulai lemas di atas sofa butut itu. Siska. Raka berteriak bingung. Ia melihat selingkuhannya pingsan, lalu melihat para pria berjas hitam yang kini menatapnya dengan tatapan membunuh. Lukas menoleh ke arah Raka. Tatapannya seperti melihat serangga yang mengganggu. Nona, apakah sampah ini perlu kami bersihkan sekarang? Tanya Lukas sambil meraba pistol di balik jasnya. Raka menjerit. Jangan. Ampun. Lara, ini aku suamimu. Mas Raka. Sayang. Raka mencoba berlari mendekati Lara, entah untuk memohon atau berlindung, namun dua pengawal dengan sigap menghadangnya. Salah satu pengawal menghentakkan popor senjatanya ke perut Raka. Uff! Raka terbungkuk, memegang perutnya yang mual. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, bercampur dengan rasa takut yang melumpuhkan. Ia mendongak, menatap wajah Lara yang kini tampak begitu tinggi dan jauh. Tidak ada belas kasihan di mata wanita itu. Hanya ada kehampaan yang dingin. Bawa mereka. Perintah Lara datar sambil membuang kantong ikan asinnya ke lantai, tepat di depan wajah Raka. 2 tahun aku menjadi istri yang baik, tapi kalian memilih untuk membangunkan iblis. Sekarang, kita selesaikan ini dengan caraku. Mendengar vonis itu, pandangan Raka menggelap. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Dunia berputar, dan Raka pun ambruk ke lantai. Pingsan di samping ceceran air ikan asin yang selama ini ia hina. Rumah kontrakan itu kini sunyi dari suara bentakan Raka. Hanya suara langkah kaki tegas Lukas dan anak buahnya yang mulai menyeret dua tubuh tak sadarkan diri itu keluar, menuju nasib yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rasa pening yang hebat menghantam kepala Raka saat kesadarannya perlahan kembali. Dunia terasa berputar, dan bau apek ruang tamunya sendiri bercampur dengan aroma asing yang mewah, aroma kulit baru dan tembakau mahal. Ia mengerjap-perjapkan mata, berusaha mengusir kabut yang menyelimuti pandangannya. Hal pertama yang ia sadari adalah rasa sakit di pergelangan tangannya. Raka mencoba menggerakkan tangannya, namun sia-sia. Ia terikat kuat. Tali plastik zip tie yang tebal mencengkeram kedua tangannya ke sandaran kursi kayu jati miliknya sendiri. Kursi yang dulu ia beli dengan harga diskon karena ada cacat di kakinya. Di sampingnya, terdengar suara isak tangis tertahan yang ia kenali. Wanita itu juga terikat di kursi makan yang diseret ke ruang tamu. Riasannya luntur oleh air mata dan keringat dingin, membuat wajah cantiknya kini terlihat berantakan dan menyedihkan. Sudah sadar, tuan rumah.
Suara itu. Suara yang sangat familiar. Namun nadanya begitu asing. Dingin, berwibawa, dan mengandung ancaman yang tak terucap. Raka mendongak. Pemandangan di depannya membuatnya menahan napas. Ruang tamu sempit tipe 36 itu telah berubah total. Sofa butut tempat ia dan Siska tadi bermesraan sudah disingkirkan entah kemana. Mungkin dilempar ke halaman. Sebagai gantinya, di tengah ruangan, tepat di hadapan mereka, berdiri sebuah kursi berukir tinggi dengan bantalan beludru merah marun. Itu bukan kursi sembarangan. Itu adalah singgasana portabel yang terlihat seperti barang antik dari abad pertengahan. Di kiri dan kanan kursi itu, berdiri dua pengawal berjas hitam dengan tangan terlipat di depan dada, berdiri tegak laksana patung batu yang siap menghancurkan apa saja. Dan di atas singgasana itu, duduklah Lara. Tapi itu bukan Lara yang Raka kenal. Itu bukan istri yang setiap pagi memakai daster kusam, rambut dicepol asal, dan berbau bawang goreng. Wanita di hadapannya adalah definisi dari kekuasaan mutlak. Lara mengenakan setelan blazer putih gading dengan potongan haute couture yang membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan aura dominasi. Rambutnya yang panjang dan hitam kini tergerai indah, berkilau seperti sutra di bawah lampu gantung kristal yang entah sejak kapan dipasang oleh anak buahnya di langit-langit rumah kontrakan itu. Di lehernya melingkar kalung berlian sederhana namun memancarkan kilau yang menyakitkan mata. Kilau yang meneriakkan harga yang tak mungkin dijangkau gaji Raka seumur hidup. Wajah Lara dipulas riasan tipis namun tajam. Bibirnya merah menyala, kontras dengan kulitnya yang putih pucat. Ia duduk dengan kaki disilangkan anggun, satu tangannya menopang dagu, menatap Raka dan Siska seolah-olah mereka adalah spesies serangga baru yang menjijikkan. Lara? Suara Raka tercekat di tenggorokan. Sayang ini ada apa? Kenapa aku diikat? Lepasin aku. Sayang, ini bercanda, kan? Kamu menang lotre ya? Raka masih berusaha menyangkal realitas. Otaknya yang kerdil tidak mampu memproses bahwa wanita yang selama 2 tahun ini ia bentak, ia suruh-suruh, dan ia batasi uang belanjanya, adalah sosok ratu yang kini menatapnya dari ketinggian. Lukas, yang berdiri di samping kanan Lara, melangkah maju dan menampar pipi Raka dengan punggung tangannya. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Raka terdiam dan pipinya perih. Jaga bicaramu, geram Lukas. Kau sedang berbicara dengan pimpinan Viper Group. Panggil beliau Nona Lara. Raka gemetar. Viper Group. Nama itu kembali terdengar. Nama yang sering ia dengar di berita ekonomi sebagai konglomerat bayangan yang tak tersentuh hukum. Raka menelan ludah. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Tidak apa-apa, Lukas. Lara mengangkat tangan, memberi isyarat agar Lukas mundur. Lara kemudian condong ke depan, menatap manik mata suaminya lekat-lekat. Raka, 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 ucap Lara pelan, menggelengkan kepalanya seolah kecewa pada anak kecil yang nakal. 2 tahun kita tidur di kasur yang sama, makan di meja yang sama. Dan selama itu pula, kamu tidak pernah benar-benar melihatku, bukan? Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Seorang upik abu yang bisa kamu injak-injak untuk menaikkan ego kerdilmu. Aku minta maaf, Lara. Raka mulai menangis. Air mata buaya mengalir di pipinya. Aku hilaf. Siska yang godain aku. Sumpah, aku masih cinta sama kamu. Kita kan suami istri sah. Ingat janji pernikahan kita. Lara tertawa. Tawanya renyah, namun tidak mencapai matanya. Janji pernikahan? Ah, bagus kamu mengingatkan aku. Lara menjentikan jarinya. Lukas dengan sigap menyerahkan sebuah map berwarna biru tua ke tangan Lara. Kamu ingat ini, Raka? Tanya Lara sambil mengangkat map itu. Raka menyipitkan mata. Itu map dokumen pernikahan mereka. Itu buku nikah. Bukan. Ini perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani 2 tahun lalu. Jawab Lara sambil membuka map itu perlahan. Ingatan Raka melayang ke masa lalu. Saat itu, ia memang menandatangani setumpuk kertas yang disodorkan Lara sebelum menikah. Waktu itu Raka tertawa dalam hati.
Buat apa perempuan miskin ini minta perjanjian pranikah? Harta apa yang mau dia lindungi? Panci bolong? Raka menandatanganinya tanpa membaca. Menganggap itu hanya tingkah sok penting Lara. Ia bahkan sempat mengejek Lara saat itu. Mengatakan, iya, aku tanda tangan. Jangan takut. Aku nggak bakal minta harta warisan gembelmu. Kamu ingat apa yang kamu katakan saat menandatangani ini? Tanya Lara, seolah bisa membaca pikiran Raka. Kamu bilang, kamu tidak butuh hartaku. Kamu bilang, kamu yang akan menafkahiku. Lara menarik selembar kertas dari map itu dan mulai membacanya dengan suara lantang. Pasal 17, ayat 3. Dalam hal pihak kedua, suami, terbukti melakukan tindak perselingkuhan, penipuan, atau kekerasan verbal psikologis terhadap pihak pertama, istri, maka seluruh aset yang dimiliki, sedang dikelola, atau diatasnamakan pihak kedua, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan, akan secara otomatis beralih kepemilikan menjadi milik pihak pertama sebagai bentuk dendawan prestasi dan kompensasi kerugian imaterial. Lara berhenti membaca dan menatap Raka yang kini mulutnya ternganga lebar. Dan ada satu lagi. Lanjut Lara tersenyum miring. Klausul tambahan. Jika pihak kedua terbukti merendahkan martabat pihak pertama di muka umum atau berkonspirasi untuk merugikan pihak pertama, maka pihak kedua bersedia melepaskan hak asuh, hak waris, dan hak sipil atas properti bersama, serta menanggung utang yang timbul akibat pembatalan kontrak ini. Raka merasa jantungnya berhenti berdetak. Itu nggak mungkin sah. Itu jebakan. Mana ada hukum seperti itu? Di duniaku, Raka, sahut Lara dingin sambil menutup map itu dengan suara plak yang keras. Hukum adalah apa yang tertulis di atas kertas yang kamu tanda tangani. Pengacara terbaik di negeri ini yang menyusun kontrak ini. Dan kamu, dengan segala kearogananmu, menandatanganinya tanpa membaca satu kata pun. Raka lemas. Tubuhnya merosot di kursi. Ia tidak hanya kehilangan istri yang ternyata konglomerat, tapi ia juga baru saja menyerahkan seluruh hidupnya. Tabungannya, investasinya yang sedikit itu, bahkan harga dirinya, ke tangan wanita yang baru saja ia sebut bodoh. Investasi yang kamu banggakan itu? Saham-saham gorengan yang kamu beli? Mobil cicilanmu? Semuanya sekarang milikku, kata Lara santai, seolah sedang membicarakan menu makan malam. Terima kasih sudah mengumpulkannya untukku, suamiku sayang. Siska, yang sejak tadi diam gemetar, akhirnya memberanikan diri bersuara. Ia tahu ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Raka sudah tamat, ia tidak mau ikut tenggelam. Nona Lara, cicit Siska dengan suara serak. Saya tidak tahu. Saya cuma korban. Raka yang bilang dia bujangan kaya. Dia bilang istrinya sudah mati. Saya ditipu. Nona, tolong lepaskan saya. Saya janji akan pergi jauh-jauh. Lara menoleh ke arah Siska. Tatapannya berubah dari dingin menjadi tajam menyelidik. Ia bangkit dari singgasananya dan berjalan perlahan mendekati Siska. Suara hak tinggi sepatu low boatinnya mengetuk lantai keramik dengan irama yang mengintimidasi. Lara berhenti tepat di depan wajah Siska, lalu menggunakan satu jari telunjuknya yang lentik untuk mengangkat dagu wanita itu. Korban? Ulang Lara pelan. Jangan menghina kecerdasanku. Siska, kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Wajah Siska yang pucat semakin memutih. Matanya bergerak gelisah. Aku tahu gajimu sebagai kepala divisi tidak cukup untuk membeli Ferrari itu, bisik Lara tepat di telinga Siska. Dan aku tahu parfum mahalmu itu adalah hadiah dari Blackwood Corp, perusahaan saingan Viper Group yang beroperasi di sektor gelap. Mata Siska membelalak maksimal. Rahasianya terbongkar. Topeng wanita sosialitas sukses yang ia pakai seketika runtuh. Kamu bukan sekadar pelakor, Siska, lanjut Lara. Suaranya kini terdengar berbahaya. Kamu adalah tikus. Mata-mata korporat yang dikirim untuk mencari celah. Raka menoleh kaget ke arah Siska. Apa? Mata-mata. Lara mundur selangkah, kembali menatap kedua tawanannya dengan pandangan merendahkan. Inilah ironinya. Mari kita buka babak selanjutnya. Lukas.
Biarkan mereka saling memakan satu sama lain sebelum aku menghancurkan sisanya. Suasana di ruang tamu itu semakin mencekam. Pengungkapan Lara tentang identitas asli Siska menggantung di udara seperti asap racun. Raka menatap selingkuhannya dengan tatapan tidak percaya. Sementara Siska menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar hebat karena rahasia terbesarnya telah ditelanjangi oleh target yang paling tidak ia duga. Jelaskan, Siska. Perintah Lara. Ia kembali duduk di singgasananya, menyilangkan kaki dengan anggun, menikmati pertunjukan kehancuran yang akan segera dimulai. Ceritakan pada kekasihmu, ini, kenapa wanita sekelasmu mau repot-repot turun ke rumah kontrakan kumuh ini dan memacari pria mediocre seperti Raka? Siska terisak pelan. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong di hadapan Viper Group. Intelijen mereka dikenal memiliki mata dan telinga di setiap sudut kota. Berbohong hanya akan mempercepat kematiannya. Aku ditugaskan oleh Pak Wijaya, CEO Blackwood. Aku Siska dengan suara parau. Pak Wijaya. Sela Raka bingung. Itu kan bos perusahaan saingan kantorku. Jadi kamu mendekati aku karena... Diam kamu, Raka. Bentak Siska tiba-tiba. Wajahnya yang tadi memelas kini berubah menjadi penuh kebencian saat menatap Raka. Kamu pikir aku sudi sama kamu karena cinta? Jangan mimpi. Kamu itu pria membosankan, gajimu kecil, seleramu kampungan, dan diranjang pun kamu payah. Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras daripada tamparan Lukas tadi. Ego laki-lakinya hancur berkeping-keping. Terus kenapa? Tanya Raka lirih. Suaranya hampir hilang. Siska menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri meski air matanya terus mengalir. Ia menatap Lara dengan takut-takut, lalu kembali bicara. 3 tahun lalu, intelijen Blackwood mendeteksi adanya aliran dana aneh dan proteksi tingkat tinggi yang mengelilingi area perumahan ini. Ada sinyal bahwa salah satu aset terpenting Viper Group disembunyikan di sektor ini, jelas Siska. Lara tersenyum tipis. Proteksi itu adalah protokol keamanan ayahnya. Ternyata musuh-musuhnya cukup jeli mencium jejak itu, namun tidak cukup pintar untuk melihat kebenarannya. Kami mempersempit pencarian, lanjut Siska. Semua data mengarah ke rumah ini. Kami menganalisis penghuninya. Ada kamu, Lara, yang datanya sangat bersih, terlalu bersih, seperti data buatan, dan ada Raka, seorang manajer investasi yang ambisius. Siska menoleh ke Raka dengan tatapan jijik. Kami, atau lebih tepatnya aku, membuat kesimpulan yang salah. Aku pikir, tidak mungkin, aset besar, Viper Group adalah istri yang kucel dan hanya di rumah saja. Logika kami mengatakan, pasti suaminya yang menyembunyikan sesuatu. Aku pikir Raka adalah agen tidur Viper, atau setidaknya memegang kunci akses ke dana mereka. Jadi, Raka tergagap. Kamu mendekati aku, macarin aku, cuma buat nyari info, teriak Siska frustrasi. Aku ngorek-ngorek laptop kamu tiap kamu tidur. Aku sadap HP kamu. Aku ikutin kamu rapat. Tapi hasilnya nol. Kamu benar-benar cuma karyawan biasa yang sok penting. Aku frustrasi. Raka, aku sudah buang waktu 2 tahun ngelayanin kebodohan kamu. Berharap dapat info rahasia Viper, tapi ternyata aku salah target. Siska tertawa histeris. Tawa yang terdengar gila. Ironisnya lucu banget. Kan? Aku cari harta karun di tong sampah. Padahal harta karunnya yang punya tong sampah itu sendiri. Ia menunjuk Lara dengan dagunya. Ternyata, aset besar itu ada di depan mataku tiap kali aku datang ke sini. Si istri yang aku hina, yang aku panggil upik abu, yang aku tertawakan ternyata dia sang ratu. Siska kembali menatap Lara, kali ini dengan tatapan putus asa. Aku tertipu oleh kebodohan Raka. Dia begitu meyakinkan memperlakukanmu seperti sampah. Sampai-sampai aku yakin 100% kamu bukan orang penting. Mana mungkin pemimpin Viper Group mau diperlakukan seperti pembantu? Akting kalian berdua sempurna. Lara tidak merasa tersanjung. Ia justru merasa miris. Bukan akting, Siska, jawab Lara datar. Raka tidak sedang berakting. Dia memang sebodoh itu.
Dan itulah yang menyelamatkan penyamaranku selama ini. Kebodohan dan arogansinya adalah tameng terbaikku. Siapa yang akan menyangka Ratu Viper mau menikahi pria yang bahkan tidak bisa membedakan mana emas dan mana loyang. Raka terdiam 1000 bahasa. Tubuhnya kaku. Hancur sudah dunianya. Ia menatap Siska, wanita yang ia banggakan di depan teman-temannya. Wanita yang demi dirinya ia rela menceraikan Elara. Ternyata wanita itu hanya menganggapnya sebagai misi gagal. Siska tidak pernah mencintainya. Siska hanya memanfaatkannya. Lalu ia menatap Lara, istri yang tulus menemaninya dari nol, yang sabar menghadapi kemarahannya, yang ia sebut beban. Ternyata adalah wanita paling berkuasa yang bisa memberikan apa saja yang Raka impikan. Jika saja Raka memperlakukannya dengan baik. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menggulung habis sisa-sisa kewarasannya. Jadi selama ini, Raka bergumam seperti orang gila. Aku punya berlian di rumah, tapi aku buang demi memungut batu kali yang ternyata cuma mau manfaatin aku. Raka tertawa. Tawa yang sumbang dan menyedihkan. Air matanya mengalir deras. Bodoh. Aku bodoh sekali. Lara menatap Raka tanpa simpati. Momen pencerahan Raka sudah terlambat 2 tahun. Ya, Raka. Kamu memang bodoh. Dan kebodohanmu itu mahal harganya. Ucap Lara tajam. Lara kemudian beralih ke Siska. Dan kamu, Siska, misi gagalmu ini akan terdengar sampai ke telinga Pak Wijaya. Kamu tahu apa yang dilakukan Blackwood pada agen yang gagal dan membongkar rahasia, bukan? Wajah Siska menjadi seputih mayat. Ia tahu betul. Blackwood tidak memecat orang. Mereka menghilangkan orang. Tolong, Nona Lara. Siska merangkak sejauh yang ia bisa dengan kursi yang terikat di punggungnya. Mencoba bersujud di kaki Lara. Lindungi saya. Masukkan saya ke penjara saja. Jangan serahkan saya ke Blackwood. Mereka akan membunuh saya. Kenapa aku harus peduli? Tanya Lara dingin. Kamu masuk ke rumahku, menghina penampilanku, dan mencoba menghancurkan rumah tanggaku. Meskipun rumah tangga itu memang sudah busuk, kamu pantas mendapatkan apa yang akan datang padamu. Lara berdiri, merapikan blazernya yang tak kusut sedikit pun. Ia sudah bosan dengan drama picisan ini. Saatnya eksekusi. Lukas, panggil Lara. Siap, Nona. Jawab Lukas sigap. Urus mereka. Lakukan prosedur, bersih-bersih. Untuk wanita ini, pastikan bosnya tahu dia gagal total karena kebodohannya sendiri. Kirimkan rekaman pengakuannya tadi ke Pak Wijaya. Biar mereka yang menyelesaikannya. Tidak, Jen. Ampun. Jerit Siska histeris. Dan untuk laki-laki ini, Lara melirik Raka yang kini hanya menunduk pasrah dengan tatapan kosong. Lakukan sesuai rencana. Ambil semuanya. Pecat dia secara publik. Pastikan tidak ada satupun perusahaan di Asia ini yang mau mempekerjakan dia, bahkan sebagai tukang sapu sekalipun. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi beban yang sesungguhnya. Dimengerti, Nona. Lukas mengangguk. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Para pengawal maju. 2 orang menarik kursi Siska yang terus menjerit-jerit histeris memohon ampun, menyeretnya keluar menuju mobil hitam yang menunggu. Suara jeritannya perlahan menghilang di telan suara mesin mobil. 2 pengawal lain melepaskan ikatan Raka, namun bukan untuk membebaskannya. Mereka mencengkeram lengan Raka kasar, memaksanya berdiri. Raka tidak melawan. Jiwanya sudah mati. Ia menatap Lara untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh penyesalan dan permohonan yang bisu. Lara! Bisiknya lemah. Lara tidak menoleh. Ia memunggungi Raka, menatap keluar jendela di mana matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna merah darah. Bawa dia pergi dari hadapanku, perintah Lara. Aku ingin rumah ini kosong dalam 10 menit. Aku harus membakar kenangan buruk ini. Raka diseret keluar, kakinya terseret di lantai keramik yang dingin, meninggalkan Lara sendirian di tengah ruang tamu yang kini terasa sangat luas, sangat sunyi,
namun akhirnya sangat bebas. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya, menyisakan semburat ungu dan jingga yang memar di langit barat. Di dalam rumah kontrakan tipe 36 yang pintunya sudah jebol itu, suasana berubah menjadi hening namun mencekam, seperti ketenangan sebelum badai kedua menghantam. Lara masih berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh sisa-sisa kekacauan yang baru saja terjadi. Kursi singgasana sementaranya masih ada di sana, tampak begitu agung dan tidak pada tempatnya di antara dinding-dinding lembab yang catnya mengelupas. Lara menghela napas panjang. Bukan napas kelelahan, melainkan napas pelepasan. 2 tahun ia menahan diri. 2 tahun ia membiarkan dirinya dihina, direndahkan, dan diperlakukan seperti barang tak berharga. Kini, topeng, upik abu, itu sudah terbakar habis. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, Lara Funch, Ratu Viper yang ditakuti. Lukas kembali masuk ruangan setelah memastikan Raka dan Siska diamankan di luar oleh para pengawal. Ia berjalan mendekati Lara sambil menyodorkan sebuah tablet tipis berteknologi tinggi. Nona, tim IT kita sudah siap dengan akses penuh ke seluruh akun digital target. Kami hanya menunggu perintah eksekusi dari Anda. Lapor Lukas dengan nada datar dan profesional. Lara mengambil tablet itu. Layarnya menampilkan data lengkap kehidupan Raka dan Siska. Mulai dari rekening bank, akun media sosial, riwayat panggilan, hingga data kepegawaian. Semuanya telanjang di hadapan Lara. Kita mulai dari wanita itu, ucap Lara dingin. Ia mengetuk layar tablet, membuka profil Siska. Lara tidak membutuhkan kekerasan fisik untuk menghancurkan seseorang sekelas Siska. Siska adalah makhluk yang hidup dari citra dan reputasi. Hancurkan reputasinya, maka kau membunuhnya tanpa perlu menumpahkan darah. Sambungkan aku dengan Wijaya, perintah Lara. Lukas segera mendial nomor pribadi CEO Blackwood, perusahaan saingan tempat Siska bekerja. Tidak butuh waktu lama, sambungan terhubung. Suara di ujung sana terdengar gugup. Wijaya tahu betul siapa yang memiliki akses ke nomor pribadinya yang sangat rahasia itu. Halo? Siapa ini? Tanya suara pria tua di seberang sana. Selamat sore, Bapak Wijaya. Lama tidak mendengar kabarmu sejak tender pelabuhan tahun lalu. Sapa Lara dengan nada santai yang mengerikan. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum terdengar suara tercekat. Lara? Nona Lara dari Viper? Kehormatan apa yang membuat Anda menghubungi saya langsung? Aku hanya ingin mengembalikan barangmu yang tertinggal di halaman rumahku, Wijaya. Kata Lara sambil berjalan memutari ruang tamu sempit itu. Seekor tikus kecil bernama Siska. Sepertinya dia tersesat dan mencoba menggigit sesuatu yang terlalu keras untuk giginya. Terdengar suara benda jatuh di seberang sana. Mungkin Wijaya menjatuhkan gelasnya karena kaget. Nona, saya bisa jelaskan. Itu inisiatif dia sendiri. Saya tidak pernah memerintahkan. Simpan alasanmu, potong Lara tajam. Mata-matamu gagal total. Dia tidak hanya gagal mendapatkan informasi, tapi dia juga membongkar identitasnya sendiri di depan target. Dia menyebut namamu, Wijaya. Dia bernyanyi seperti burung beo tentang misi Blackwood. Anak bodoh itu. Geram Wijaya. Suaranya kini penuh amarah pada anak buahnya. Aku tidak suka ada sampah di terasku. Aku akan melepaskannya. Apa yang akan kau lakukan padanya? Itu urusan internalmu. Tapi ingat satu hal, Wijaya. Jika ada satu lagi tikusmu yang mendekati wilayahku, aku tidak akan meneleponmu lagi. Aku akan langsung membakar lumbung padimu. Mengerti? Ancam Lara. Dimengerti, Nona. Sangat dimengerti. Saya akan membereskannya. Siska tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi. Dia akan tamat malam ini juga. Janji Wijaya dengan nada panik. Bagus. Lara memutus sambungan telepon sepihak. Ia melempar tablet itu kembali ke Lukas. Satu masalah selesai. Siska akan menghadapi pengadilan jalanan dari bosnya sendiri. Karirnya hancur, namanya akan masuk daftar hitam di seluruh perusahaan multinasional, dan ia akan hidup dalam pelarian karena dikejar oleh kemarahan Blackwood.
Itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penjara. Sekarang, giliran suamiku tercinta, gumam Lara. Senyum tipis tersungging di bibirnya, namun matanya tidak tersenyum. Sambungkan ke pemilik perusahaan investasi tempat Raka bekerja. Siapa namanya? Pak Burhan. Benar, Nona. Pak Burhan. Jawab Lukas sambil mendial nomor berikutnya. Saat telepon tersambung, Lara tidak berbasa-basi. Pak Burhan, saya Lara dari Viper Group. Saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin membeli perusahaan investasi Anda. 100% saham. Tunai. Sekarang juga. Di ujung telepon, Pak Burhan yang sedang makan malam bersama keluarganya hampir tersedak. Apa? Viper Group? Membeli perusahaan saya? Tapi, kenapa mendadak sekali? Anggap saja saya sedang ingin membuang uang receh, jawab Lara remeh. Saya tawarkan harga 2 kali lipat dari valuasi pasar saat ini. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya, Nona? Apapun. 2 kali lipat? Saya setuju. Seru Pak Burhan tamak. Baginya, perusahaan itu tidak seberharga tawaran Lara. Pecat manajer investasimu yang bernama Raka. Sekarang juga. Dan jangan hanya dipecat. Buat surat pernyataan publik bahwa dia diberhentikan secara tidak hormat karena penggelapan dana nasabah. Perintah Lara. Tapi, Raka itu karyawan teladan. Dia tidak pernah menggelapkan dana. Pak Burhan mencoba membela sedikit, meski goyah oleh uang. Oh, benarkah? Coba cek server kantormu 5 menit lagi. Tim IT saya sedang membantu Anda menemukan bukti-bukti penggelapan yang selama ini tersembunyi, kata Lara penuh arti. Pada dasarnya, Lara memerintahkan timnya untuk menanam bukti palsu. Jahat? Tapi bagi Lara, ini adalah balasan setimpal untuk pria yang menahan uang belanja istrinya demi membiayai gaya hidup palsu bersama wanita lain. Raka telah menggelapkan kebahagiaan Lara selama 2 tahun. Kini Lara menggelapkan masa depannya. Baik, Nona. Saya mengerti. Demi kebaikan perusahaan, Raka akan saya pecat detik ini juga. Saya akan buat rilis pers ke seluruh asosiasi keuangan. Pak Burhan menyerah total. Uang dan rasa takut pada Viper Group mematikan hati nuraninya. Senang berbisnis dengan Anda. Lara menutup telepon. Dalam hitungan menit, status Raka berubah dari manajer sukses menjadi pengangguran dengan label kriminal. Tidak ada bank, tidak ada perusahaan sekuritas. Bahkan koperasi simpan pinjam pun tidak akan mau mempekerjakan seseorang dengan catatan penggelapan dana. Karir yang Raka bangun dengan menjilat atasan dan menginjak bawahan, runtuh dalam satu panggilan telepon singkat. Lukas, bagaimana dengan aset fisiknya? Tanya Lara. Mobil Ferrari milik Nona Siska sudah kami derek. Kami mengklaimnya sebagai ganti rugi atas kerusakan pintu dan tekanan psikologis, sesuai hukum jalanan yang berlaku. Nona Siska tidak berani protes, lapor Lukas. Dan rumah ini. Lara menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan yang penuh kenangan pahit. Sertifikat rumah ini masih digadaikan di bank, Nona. Dan kebetulan, bank tersebut baru saja diakuisisi oleh anak perusahaan Viper Group minggu lalu. Kami sudah memproses penyitaan aset karena kegagalan bayar yang mendadak ditemukan dalam sistem. Petugas penyegel akan tiba dalam 10 menit. Lara mengangguk puas. Sempurna. Raka tidak hanya kehilangan pekerjaan, dia juga kehilangan tempat berteduh. Wanita itu berjalan menuju kamar tidur utama. Kamar di mana ia sering menangis diam-diam saat Raka menghinanya. Kamar di mana ia harus tidur di kasur yang keras sementara Raka sering mengeluh punggungnya sakit. Lara membuka lemari pakaian plastik mereka. Ia melihat baju-baju kerjanya Raka yang berderet rapi, hasil setrikaan tangan Lara. Ia mengambil satu kemeja biru yang tadi pagi Raka minta disetrika. Lara meremas kemeja itu, lalu melemparnya ke lantai. Tidak ada lagi setrikaan. Tidak ada lagi masak air panas. Tidak ada lagi menghitung uang receh. Bisiknya pada diri sendiri. Ia keluar dari kamar itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Ia tidak membawa satupun barang dari rumah itu. Baju-baju dasternya,
sandal jepitnya, semua ia tinggalkan. Itu adalah milik Upik Abu. Dan Upik Abu sudah mati. Ayo keluar, Lukas. Aku ingin melihat wajah mantan suamiku untuk terakhir kalinya. Ucap Lara sambil melangkah pasti menuju pintu depan yang menganga. Di luar, langit sudah gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala redup. Namun, di depan rumah kontrakan itu, cahaya terang benderang dari lampu sorot mobil-mobil SUV hitam Viper Group menyoroti satu titik di tengah jalan. Sebuah panggung drama terakhir yang akan dimainkan. Lara melangkah keluar dari teras rumah. Angin malam menerpa wajahnya, menerbangkan rambutnya yang indah. Ia berdiri di sana, di ambang pintu, menatap ke bawah seperti dewi penghukum. Inilah saatnya menutup buku. Di halaman depan yang berdebu, di bawah sorotan lampu mobil yang menyilaukan, Raka berlutut di tanah. Pakaian kerjanya yang tadi pagi licin dan rapi, kini kotor oleh debu dan kerutan. Dasinya miring, rambutnya acak-acakan. Wajahnya basah oleh campuran keringat, air mata, dan ingus. Ia terlihat persis seperti apa yang sering ia tuduhkan pada Lara, menyedihkan dan tak berdaya. Para tetangga mulai berkerumun di ujung gang. Bu RT, Pak Satpam Kompleks, dan ibu-ibu yang biasa bergosip di tukang sayur, semua menonton dengan mulut ternganga. Mereka tidak berani mendekat karena pagar betis pengawal berjas hitam yang menjaga area itu. Tapi mata mereka tidak lepas dari pemandangan yang tak masuk akal ini. Si istri yang pendiam dan sering terlihat lusuh, kini berdiri laksana selebriti papan atas, sementara si suami yang sombong berlutut seperti budak. Raka mendongak saat melihat siluet Lara muncul di teras. Harapan semu muncul di matanya. Ia merangkak maju, mengabaikan rasa sakit di lututnya yang terparut aspal kasar. Lara, panggil Raka dengan suara serak. Ia mencoba menggapai ujung celana panjang Lukas yang menghalanginya, tapi ditendang pelan agar menjauh. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Suara Lara membelah keheningan malam. Tidak perlu berteriak. Suaranya yang tenang namun tegas terdengar jelas hingga ke telinga para tetangga yang menguping. Ibu, Ibu Lara. Raka mengoreksi panggilannya dengan panik. Air matanya tumpah lagi. Tolong, Bu. Jangan begini. Saya suamimu. Kita sudah menikah 2 tahun. Apa semua itu nggak ada artinya? Masakanmu, pijatanmu, aku tahu kamu masih sayang sama aku. Lara menuruni anak tangga teras satu persatu. Setiap langkahnya terasa berat dan menekan dada Raka. Ia berhenti 2 meter di depan Raka, menatap pria itu dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara jijik dan kasihan. Kamu benar, Raka. 2 tahun itu ada artinya. Jawab Lara pelan. Wajah Raka berbinar. Iya kan? Kamu pasti nggak tega kan? Ayo kita pulang ke dalam. Sayang, kita bicara baik-baik. Aku janji akan berubah. Aku akan putusin Siska. Aku akan kerja lebih keras. Aku akan belikan kamu emas, baju bagus, apa saja yang kamu mau. Lara tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat pahit. 2 tahun itu artinya adalah pelajaran. Raka. Pelajaran bagiku bahwa ketulusan tidak bisa membeli hati yang busuk. Pelajaran bahwa memberikan segalanya pada orang yang salah hanya akan membuatmu kosong. Lara memberi isyarat pada Lukas. Lukas maju selangkah dan melemparkan sebuah ponsel ke hadapan Raka. Itu ponsel Raka sendiri. Coba buka emailmu. Perintah Lara. Raka dengan tangan gemetar mengambil ponselnya. Layarnya retak sedikit, tapi masih menyala. Ada notifikasi email masuk dari kantor pusat. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Matanya membelalak membaca baris demi baris surat keputusan itu. Pemecatan tidak hormat. Dugaan penggelapan dana. Tuntutan hukum. Ini fitnah, teriak Raka histeris. Aku nggak pernah gelapin dana. Ini bohong. Siapa yang akan percaya padamu? Tanya Lara datar. Dunia percaya pada kekuasaan, Raka. Dan saat ini, kekuasaan ada di tanganku. Kamu sudah tamat. Tidak ada perusahaan yang mau menerimamu. Hartamu disita. Rumah ini
Lara menunjuk bangunan di belakangnya. Dalam 10 menit akan disegel bank. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Raka menjatuhkan ponselnya. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Ia menatap sekeliling. Mobil Siska sudah hilang. Rumahnya hilang. Pekerjaannya hilang. Reputasinya hancur di depan tetangga yang selama ini ia pameri kesuksesan palsu. Ia kembali menatap Lara. Satu-satunya tali penyelamat yang tersisa. Raka bersujud. Keningnya menyentuh tanah berdebu. Tepat di depan sepatu stiletto Lara yang berkilau. Ia menangis meraung-raung. Membuang sisa harga dirinya. Lara, ampun. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup miskin. Aku nggak biasa susah. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Aku akan jadi pembantumu. Jadi sopirmu, apa saja. Asal jangan buang aku. Lara menatap punggung pria yang sedang bersujud itu. Dulu, ia berpikir pria ini adalah imam yang akan membimbingnya. Sekarang, ia melihat sosok parasit yang ketakutan karena kehilangan inangnya. Kesempatan kedua, ulang Lara. Ia berjongkok sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Raka, tapi tidak menyentuhnya. Ingat saat aku minta uang belanja tambahan karena harga beras naik, dan kamu melempar uang ke lantai, bisik Lara. Raka terisak, mengangguk cepat. Aku salah. Aku ganti uangnya 10 kali lipat. Ingat saat aku sakit demam tinggi, dan kamu malah menyuruhku bangun masak karena kamu lapar. Maafkan aku. Kamu tidak mencintaiku, Raka, kata Lara. Suaranya kini terdengar final dan mematikan. Ia kembali berdiri tegak. Kamu mencintai rasa berkuasa saat merendahkanku. Kamu mencintai perasaan bahwa kamu lebih hebat dari si yatim piatu miskin. Itu yang kamu cintai. Egomu sendiri. Lara membalikkan badan. Sekarang, nikmatilah hidupmu di bawah. Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya daya. Orang yang harus mengais belas kasihan, orang yang kamu hina selama ini. Tidak, Lara. Jerit Raka saat Lara melangkah menjauh. Ia mencoba bangkit mengejar, tapi dua pengawal menahan bahunya kuat-kuat, memaksanya tetap berlutut di tanah. Sebuah mobil limusin hitam panjang Mercedes Maybach perlahan maju mendekat. Pintunya dibuka oleh sopir bersarung tangan putih. Interior mobil itu memancarkan cahaya hangat. Kontras dengan dinginnya malam di luar. Jok kulit berwarna krem, minibar dengan sampahnya dingin, dan kenyamanan yang nyata menunggu di dalam sana. Sebelum masuk, Lara berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah kerumunan tetangga yang menonton. Ia melihat Ibu Tejo, tetangga yang sering ikut menggunjingkan penampilan lusuh Lara. Ibu Tejo buru-buru menunduk, takut bertatapan mata. Lara tersenyum tipis. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa pada mereka. Pemandangan malam ini sudah cukup menjadi hukuman sosial bagi Raka seumur hidupnya di lingkungan ini. Lara masuk ke dalam limusin. Pintu berat itu ditutup dengan suara blam yang lembut namun tegas, memisahkan dua dunia yang berbeda. Di dalam mobil yang kedap suara, tangisan histeris Raka tidak lagi terdengar. Lara menyandarkan punggungnya yang lelah ke jok empuk. Lukas duduk di kursi seberangnya, menuangkan segelas air mineral, bukan sampanye, karena Lukas tahu Lara tidak suka minum alkohol saat emosinya belum stabil. Terima kasih, Lukas, ucap Lara sambil menerima gelas itu. Kemana tujuan kita, Nona? Ke penthouse atau langsung ke bandara untuk pertemuan besok? Tanya Lukas. Lara menatap keluar jendela kaca film gelap. Ia melihat Raka yang masih meronta-ronta dipegangi pengawal. Sementara petugas ban mulai menempelkan stiker, disegel, di kaca jendela rumah kontrakan itu. Ke makam ibu, jawab Lara pelan. Aku ingin memberitahu ibu dan ayah bahwa masa tenang sudah berakhir. Sang ratu sudah kembali. Baik, Nona. Lukas mengetuk partisi kaca, memberi instruksi pada sopir. Iring-iringan mobil mewah itu mulai bergerak. 3 SUV hitam di depan dan belakang, mengawal limusin di tengah. Mereka melaju perlahan meninggalkan jalanan kompleks yang sempit dan berlubang itu. Debu beterbangan di belakang mereka,
menyelimuti sosok Raka yang kini dilepaskan oleh pengawal dan ditinggalkan sendirian di tengah jalan. Raka terbatuk-batuk terkena debu knalpot. Ia berusaha mengejar, berlari beberapa langkah dengan kaki pincang. "Elara, kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku suamimu." Tapi teriakan itu sia-sia. Lampu merah belakang mobil-mobil itu semakin menjauh, mengecil, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan utama. Raka jatuh terduduk di aspal. Di depannya berdiri rumah kosong yang gelap gulita dan disegel. Di sakunya tidak ada uang sepeser pun. Di ponselnya, karirnya sudah tamat. Dan di sekelilingnya, tatapan para tetangga kini berubah menjadi tatapan mencemooh dan jijik. Malam itu, di bawah sinar bulan yang dingin, Raka menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia telah membuang berlian demi menggenggam segenggam pasir. Dan kini pasir itu pun telah tertiup angin. Elara telah pergi, meninggalkan Raka sendirian dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Tamat.